Biasanya, ketika seseorang terkena gunung bumi, energi dari makhluk gaib itu tertanam di rumah itu. Adam, Adam. Untuk racun, khususnya racun sangga ini ya, itu memang bentuknya makhluk tak kasat mata, bisa berupa jin atau makhluk halus lainnya, dan efeknya itu kebanyakan ke fisik. Ini kita kunci, inilah kunci, semua kunci itulah intinya. Bukan kita, pintarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu intinya. Tolong kami, Mas. Tolong kami. Keluarga kami cari orang-orang karena santet. Santet yang akan bawa ke kematian. Aku Nini dan suamiku Adam. Mas Adam kena penyakit yang aneh. Sekujur tubuhnya terdapat luka-luka basah yang tidak kunjung kering. Dan dia suka berperilaku aneh. Seperti dia cuma bisa lihat hal-hal yang mungkin dia cuma bisa lihat sendiri. Dan yang paling aneh, tiap malam dia seperti menyembah sesuatu. Dia suka melakukan simbol seperti ini. Mas Adam! Mas! Mas! Mas Adam! Satu tahun bukan waktu yang sebentar untuk meyakini bahwa apa yang Adam dan Dini alami bukanlah penyakit medis biasa. Jika benar mereka terkena guna-guna, maka sejatinya hidup mereka dikelilingi bahaya yang mengancam nyawa, bahkan membunuh mereka perlahan. Namun, jika benar, apakah artinya sihir itu nyata dan santet itu benar adanya? Kali ini kita akan menelusuri kebenaran sepasang suami istri yang disinyalir terjerat santet racun sangga, sihir paling mematikan dari tanah Kalimantan. Entah sudah berapa banyak orang pintar yang coba bantu kami. Tapi jar semuanya ninggalih dilawan. Mas Adam terkena racun gerogoti tubuhnya. Racun? Racun sangga adalah santet yang menjerat keluarga kami. Dia di sini. Mas? Mas? Dia nggak Mas suka Adam? kalian ada di sini. Mas? Siapa Mas? Mas? Ampun, Mas? Mas Adam? Mas? jangan sakiti keluarga kami. Mas? Mas Adam? Mas Adam? Mas Mas Adam? Mas Adam? Maaf ya Mas Jatuh. Nggak apa Mbak. Kejadian seperti ini, maaf, sering terjadi Mbak. Kadang lebih parah benar Mas daripada ini. Oh ya? Seperti? Mas Adam kadang-kali menyakiti dirinya sendiri. Mas bisa lihat dari luka sayatan yang dia buat sendiri ini. Mas, tolong saya Mas. Tolong keluarga kami Mas. Keluarga kami kena sihir. Mas, saya ada teman yang
pernah ngalami hal seperti ini, Mas. Oh, saya pasti bantu. Mas, saya pasti bantu. Tolong ya Mas. Oh, Mas, Mbak, biasanya ketika seseorang terkena guna-guna, energi dari makhluk gaib itu tertanam di rumah itu. Dan kalau semua separah seperti yang diceritakan Mbak Dini, bolehkah saya memastikan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, Mas, Mbak? Sekaligus saya juga bisa memonitor kondisi Mas Adam untuk beberapa waktu. Sama saya minta izin untuk kami bisa mengakses CCTV di rumah ini untuk beberapa hari. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Mari Mas. Ya, permisi Mbak ya. Seadanya lah. Ya, Munnya ada apa-apa, beritahu aja ulun. Pokoknya jangan sungkan. ya sabar Mbak ya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, amin. Oke. Setumat. Setumat lah. Nah, ulun udah kirimkan ke Pian hasil video sama foto CCTV yang terjadi di rumah ini. Oke, terima kasih. Sekali lagi, ulun dan laki ulun makasih banyak benar sama Pian udah mau bantu keluarga tante. Sama-sama Mbak. Mari. Oke, mari. Adam. Kamu ngapain, Dam? Dam. Tolong saya. Adam. Lihat. Selamat malam Mas Ahmad. Mas, saya lagi penelusuran Mas. Di Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Gini Mas, teman saya itu kena sihir Mas. Sepertinya racun sangga. Iya Mas. Iya, saya tahu bahaya Mas. Saya tahu banget. Bisa minta tolong nggak Mas? Kenal dukun atau apa aja lah, siapa aja yang paham soal racun sangga Mas. Iya. Saya kirim Sherlock aja Mas ya. Besok tolong jemput saya. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak. Ya, besok Mas ya. Iya. Terima kasih Mas.
Adam, Adam. Adam, sini, sini. Sabar. Aku akan cari bantuan. Aku akan cari bantuan. Aku akan cari bantuan. Pagi itu kami dijemput oleh Mas Ahmad. Beliau mengantar kami menemui budayawan Kalimantan Selatan untuk mencari informasi tentang racun sangga. Racun sangga, menurut persepsi kami yang berkembang di Kalimantan Selatan ini, adalah sebuah, dari segi bahasa, sangga itu kan artinya penyangga atau pembenteng. Jadi racun sangga ini banyak digunakan guna membentengi atau menjaga wilayah-wilayah tertentu seperti kebun, kebanyakan memang kebun, atau rumah, atau tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk dijaga lah. Nah, jadi racun sangga ini bisa berupa minyak yang ditaruh di beberapa sudut buat benteng itu, dan ketika orang memasuki wilayah tertentu dengan tanpa izin itu mungkin efek racunnya itu kena. Salah satu budaya klinik di Banjarmasin khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Sebagai seorang pegiat seni budaya, kami masih sangat mempercayai itu. Karena masih di dalam keseharian kami pun kadang masih ketemu dengan beberapa praktisi, beberapa tokoh-tokoh budayawan, para tetua-tetua adat yang masih sampai saat ini masih memakai cara-cara seperti itu. Untuk racun, khususnya racun sangga ini ya, itu memang bentuknya makhluk tak kasat mata, bisa berupa jin atau makhluk halus lainnya, dan efeknya itu kebanyakan ke fisik. Selain ke kejiwaan, itu ke fisik, bisa ke cacat wilayah badan tertentu atau ke kulit, atau bisa juga yang ke fisik itu yang sakitnya lama, penyembuhannya kalau bahasa kita ini mauyun. Nah itu. Nah, kalau santet sangga, racun sangga itu kalau aku pribadi lebih meyakini bahwa itu salah satu santet untuk memproteksi wilayah atau teritori seseorang dari serangan atau kedatangan orang yang tidak diinginkan. Kalau yang kena itu misal kenanya ciri fisiknya kulitnya gatal-gatal. Nah itu bisa kelihatan kan dari ciri fisiknya, mungkin gatal-gatal. Ketika dibawa ke tempat berobat yang medis, mungkin medis pun tidak bisa menyembuhkan. Lalu kita mengambil inisiatif bahwasanya ini kena racun tersebut. Terus yang sifat minyak pemisah untuk orang yang sudah kawin, biasa itu ciri-cirinya ketika kena pasangan tertentu itu di rumah tangga itu tidak harmonis lagi. Bahkan hal-hal kecil pun kadang bisa menjadi besar karena ya itu tadi terkena efek minyak tadi. Kami mengunjungi rumah adat berusia lebih dari 100 tahun yang sering dipakai sebagai bagian dari ritual penyembuhan. Rumah tersebut dipercaya memiliki energi tolak bala dan dipenuhi oleh ornamen-ornamen tradisional yang eksotis. Kami juga mengunjungi pasar untuk mengetahui bagaimana bahan baku racun sangga dibawa dan membeli beberapa kebutuhan yang akan dipakai sebagai bagian dari ritual penyembuhan.
ulun penjapai lah. Nah ini kan, jadi kan bawa-bawa alat pertanian, salah satunya bawa alat yang kayak racun alam. Jadi kan kayak pohon akar pohon ditaruh di sini, nanti diracik lagi di bawah. Perjalanan kami berlanjut hingga ke pedalaman hutan untuk menemui dukun yang dapat menyembuhkan orang yang terkena racun sangga. Perjalanan ini cukup panjang, diawali dengan mengendarai mobil menuju luar kota, menembus lebatnya hutan Kalimantan, dan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sangga ini kan hati yang dimakai, yang Makanya levelnya ya. Jadi mirip gejalanya sama liver. Sama Mirip. meriang, Meriang. dingin. Ini sama lawan bisa ya. Sama. Bisa sangga sama aja itu Bintala. Dan kebanyakan orang kena sangga itu pas mulai waktu meriangnya, ini efeknya nih lah. Waktu sehari 2 hari dulu itu dulu agak meriang gitu aja dulu, panas dingin. Nanti sampai 2-3 hari itu sudah mulai merasa. Kebiasaan itu kalau sangga itu datangnya dari jam 9 pagi sampai jam 11 Malam. enggak pagi, Pagi. karena pasang di laut. Oh. Ikut air pasang di laut. Nah, kalau misalnya ada orang terkena sanggah, tapi terkena sanggahnya itu mungkin di luar pulau, Iya. di Jawa atau di mana, itu pasiennya harus dibawa ke sini. Begini Pala, karena gini kan namanya orang ada apa itu belum tentu dia harus dibawa ke sini lah. Oh, Belum tentu. Nah, tapi kebanyakannya sembuhnya di sini. Dari asalnya dari sini, dari asal dapatnya di sini. Dan racikannya pun ada bermacam-macam. Nah, Jadi nggak bisa dikirim dari sini ke sini. tidak bisa. Kalau dalam istilah Dayak Bekumpai, sebutannya itu hanya apa namanya, umpan, ya umpan. Kenapa disebut dengan umpan? Karena racun itu asal usulnya dulu pemilik racun itu diumpankan dalam hal itu, istilah umpan itu setengah ditipu lah. Setengah ditipu bahwa itu minyak adalah minyak pintu rezeki. Jadi minyak pintu rezeki, lalu akhirnya orang akan berminat mendengar itu untuk pintu rezeki kan, makanya istilahnya diumpankan. Itu asal katanya dulu kan. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya begitu minyak itu sudah di tangan oleh orang yang merasa berminat tadi karena itu dijanjikan sebagai pintu rezeki, lalu ternyata dalam perjalanannya itu bukan untuk pintu rezeki, tetapi pada dasarnya hanya untuk memindah tangankan saja. Iya, sebab racun jenis itu, racun sanggah atau kalau dalam bahasa populer Dayak Ngaju itu namanya pulih. Iya. Sampian tuh sampai dikulit sama kasur, ditaruh ambal, ditaruh apa ya, tetap dinginnya terasa, menggigil gini nah. Oh, kayak meriang gitu. Meriang. Nah, itu Bang, ada racun yang di tempat kita ini efeknya itu ke kulit. Yang kayak modelnya kayak kulit nih gatal. Itu Kalau kan ada kita pulung kalau nyambet kan. pulung. Nah itu kan efeknya dari bisa itu tadi juga, Oh, Bintala. dari sanggah tadi. Dari sanggah. Sanggah itu kan makanya larut di air. Kan bermacam-macam racunnya itu. Oh, itu salah satu efeknya Salah itu. satu efeknya. Nanti kulit kita gatal, banyak yang melepuh. Itu macam-macam efeknya. Jadi kalau dalam istilah orang Dayak Bekumpai itu ini namanya piduduk. Piduduk itu terdiri dari beras. Beras ini ukurannya seukuran 1 fitrah. Bila orang Islam kan sampai 1 Syawal, sebelum 1 Syawal kan mengeluarkan zakat fitrah atas diri. Jadi zakat fitrah atas diri itu makanan pokok. Jadi beras ini ukurannya 1 fitrah. Ya, kemudian setelah itu ada gula merah. Iya, gula merahnya asalkan ada saja. Kemudian ada sirih 7 atau 5 lembar. Kemudian ada kelapa 1 biji. Ya, kemudian ada jarum. Ya.
kemudian ada benang, ya, ada benang ya, ada benangnya. Ini ada juga ya. Kemudian ada uang logam. Ya, kemudian ada tembakau. Karena metode pengobatan sanggah ini bermacam-macam, pintarlah. Jadi dalam satu, ini kan bermacam-macam metodenya nih. Dalam orang yang pintar yang bisa itu tidak sama cara pengobatannya. Iya. Tidak sama. Beda paranormal, Beda beda paranormalnya, pengobatan. beda pengobatan. Oh, Beda kalau dari pengobatan. Bapak sendiri gimana? Kalau kita kan ya ini cukup ya udah, Cukup ini aja. cukup ini aja. Tidak ada dia harus dengan Enggak ritual. ada. Tapi kalau ya bermacam-macam ya, Ya, tergantung level penyakitnya. Penyakitnya. Iya, Cuman tadi itu satu, tadi. pintarlah. Kalau kita mengobati orang, mau mengobati orang lah. Ini kita kunci, inilah kunci, semua kunci itulah. Intinya bukan kita, pintarlah. Allah Subhanahu wa taala Dikembalikan itu ke sana. intinya. Ternyata kami harus membawa Adam ke dukun untuk proses penyembuhan secara langsung. Namun sayangnya, Dini, Din, kamu nggak apa-apa, Din? Dam, Adam. Lambat.